Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yuliana Belinema dari Prodi IKP 3B dengan NIM 241420-10064. Nah, di sini saya menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem pernapasan. Apa sih sistem pernapasan itu? Nah, sistem pernapasan ada sistem tubuh yang mengambil pernapasan dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Nah, proses ini sangat penting untuk metabolisme dan kelangsungan hidup. Nah, sistem pernapasan itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada sistem pernapasan bagian atas. Nah, saluran pernapasan bagian atas itu terdapat 4 bagian. Yang pertama itu ada hidung, di mana udara pertama kali masuk melalui hidung dan di situ disaring, dihangatkan dan dilembabkan oleh silia. Silia itu adalah rambut hidung. Nah, rambut hidung juga itu berfungsi untuk menangkap debu dan mikroorganisme. Jadi buat teman-teman yang selalu mencabut bulu hidung disarankan jangan ya, karena itu sangat berbahaya buat kesehatan pernapasan kita, karena dia berfungsi sekali untuk menangkap kotoran-kotoran dan mikroorganisme yang ada dalam tubuh kita. Nah, untuk yang kedua itu ada faring atau tenggorokan, jalur udara dan makanan. Nah, di dalam faring itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada nasofaring, arofaring, dan laringofaring. Nah, di situ itu epiglotis menutup jalan nafas saat menelan agar makanan tidak masuk ke paru. Makanya teman-teman saat kita lagi makan disarankan untuk tidak berbicara supaya tidak tersedak. Karena ketika kita berbicara saat lagi makan, epiglotis pernapasan kita itu akan terbuka dan epiglotis pencernaannya kita itu akan tertutup, makanya makanan itu akan masuk ke paru. Lalu yang ketiga itu ada faring atau kotak suara yang menghubungkan faring ke strakea. Nah, laring ini mengandung pita suara, jadi suara kita itu dihasilkan oleh laring. Lalu yang keempat itu ada strakea atau batang tenggorokan. Nah, pipa struktur cincin tulang rawan untuk menjaga agar tidak kolaps dan menyalurkan udara ke bronkus, dan dia itu memiliki 20 cincin. Nah, lalu kita lanjut untuk saluran pernapasan yang kedua, yaitu saluran pernapasan bawah. Nah, di situ terdapat bronkus dan bronkiolus. Bronkus utama kanan dan kiri masuk ke masing-masing paru. Bronkus bercabang menjadi bronkiolus yang lebih kecil tanpa tulang rawan. Jadi dia itu bercabang dan di bagian kirinya itu lebih kecil daripada yang di kanan. Lalu yang kedua itu alveolus atau gelembung udara, tempat pertukaran gas O2 dan CO2. Nah, dikelilingi pembuluh darah kapiler. Dindingnya itu sangat tipis, dia memiliki satu sel untuk memudahkan difusi gas. Nah, untuk yang ketiga itu ada paru-paru atau pulmo. Organ utama pernapasan, paru kanan memiliki 3 lobus dan paru kiri itu memiliki 2 lobus karena ada ruang untuk jantung dan diselimuti oleh pleura, lapisan ganda pelindung. Jadi dia itu melindungi jantung kita. Oke, sekarang kita masuk pada fisiologi sistem pernapasan. Proses fisiologi sistem pernapasan meliputi 4 tahap. Yang pertama itu ventilasi pulmoner atau pernapasan, proses masuk dan keluarnya udara. Nah, di situ terdiri dari 2 bagian. Yang pertama itu inspirasi. Inspirasi itu menghirup, lalu yang kedua itu ekspirasi, yaitu mengeluarkan. Itu inspirasi, lalu mengeluarkan itu ekspirasi. Lalu yang kedua itu ada pertukaran gas atau difusi, terjadi di alveolus dan kapiler paru. Nah, O2 berdifusi dari alveolus ke darah, CO2 berdifusi dari darah ke alveolus. Lalu yang ketiga itu ada transportasi gas. Oksigen atau O2 diangkut oleh hemoglobin dalam sel darah merah menjadi oksihemoglobin atau HbO2. Nah, karbon dioksida atau CO2 diangkut dalam bentuk ion bikarbonat atau HCO3. Larutan plasma dan sebagian terikat pada hemoglobin. Lalu yang keempat itu ada respirasi jaringan internal. Di jaringan tubuh, O2 dilepaskan dari darah ke sel CO2 hasil metabolisme sel masuk ke darah. Lanjut kita masuk pada peraturan pernapasan. Peraturan pernapasan itu diatur oleh pusat pernapasan di medula oblongata dan pons atau otak batang.
Respon terhadap perubahan kadar O2, CO2, pH darah, pernapasan juga dapat dikontrol secara sadar, misalnya ketika kita lagi menahan nafas, seperti itu ya. Kira-kira seperti itu penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu.